Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini, pada malam Rabu ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga dengan itu kita bisa insyaallah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian salawat beriringan salam, tidak lupanya selalu senantiasa kita berkirim salam dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita bersalawat ya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ibadah. Ini adalah sebuah ibadah yang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi salawat yang kita ucapkan ini ya betul-betul kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat juga orang-orang yang banyak bersalawat, karena sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak lagi kita ragukan bahwasanya manusia yang paling cinta kepada Rasulullah adalah para sahabatnya, dan keimanan kita dibandingkan dengan keimanan para sahabat, ya kan, ini tidak apa-apa, tidak ada apanya gitu ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan lau anna ahadakum anfaqa, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, hadis sahih ya, menginfakkan satu buah gunung Uhud, ya, kalau seandainya kalian menginfakkan emas ya sebesar gunung Uhud, ma balagha, tidaklah bisa mencapai sedekahnya sahabat, walaupun para sahabat bersedekah dengan makanan itu nisfu mud ya, setengah daripada genggaman ya, genggaman para sahabat. Artinya kalau kita beribadah banyak ya kan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah bersedekah, kalau kalian bersedekah gitu ya, seperti satu gunung emas ya, satu gunung Uhud emas ya, ini tidak akan mencapai sedekah derajat pahala sedekahnya para sahabat, meskipun mereka hanya
setengah mud ya bersodakoh gitu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini adalah manusia berbeda derajat keimanannya kepada kita. Bahkan di antara para sahabat ada yang Allah telah jamin surga. Ya enggak, Pak? Sekarang ada enggak di antara kita yang Allah sudah jamin surga? Enggak ada, jangankan kita ya. Tabi'in aja enggak ada gitu ya. Sudah ada nas dalil dari sunnah, dari hadis sahih ya, yang Nabi mengatakan surga baginya. Enggak ada. Karena Rasulullah enggak ketemu dengan tabi'in kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun di kalangan para sahabat yang mengatakan bersalawatlah kalian untuk berjumpa dengan Nabi. Kita harus ya rindu berjumpa dengan Rasulullah. Ini adalah konsekuensi keimanan kita. Namun salawat yang kita ucapkan ini tidak ada ya fungsinya ya. Ini ada sekarang orang ya, doktor ya. Ya supaya ketemu dengan Nabi bersalawat. Kita bersalawat itu bukan untuk ketemu Nabi, Pak ya. Kita bersalawat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara akidah, ini keyakinan ini. Ada orang yang meyakini kalau seandainya kita bersalawat ketemu Nabi gitu. Bahkan yang lebih parah ya, ada juga ulama mereka ya setiap hari ketemu Nabi dalam keadaan yaqadhah, terjaga. Namun yang anehnya kita, kenapa kok ketemu Nabi kalau kita lihat video ya, dia lagi apa gitu berdiri. Kalau dalam bahasa Minang ya tabulala matonya gitu kalau bahasa Minang. Ya, kalau bahasa kita apa itu ya? Terbelalak matanya gitu ya. Masa ketemu Nabi gitu. Orang ketemu Nabi kan ya takut ya kan, ada ihtiram kepada Nabi ya kan. Ya paling enggak tunduk ya kalau ketemu Nabi. Ya kalau di kampung saya yang ketemu yang itu ya kalau kita lihat sesuatu yang itu sehingga mata kita terbelalak itu biasanya ya kan ketemu penampakan jin gitu ya. Kalau bahasa kampungnya ya bertemu dengan siampa itu. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya belakangan ini di media sosial juga ya viral yang berkaitan dengan beberapa pekan yang lalu sebahagian dari teman-teman kami dari forum Dai Muda Minang mengajukan undangan ya kepada pihak dokter tersebut ya kan. Namun yang banyak sekarang kita lihat adalah tanggapan-tanggapan dari netizen. Ada yang mengatakan ya Wahabi ciut ya, mereka mengatakan Ahlussunnah sekarang dengan ungkapan Wahabi ya, padahal kita tidak pernah, tidak ada Pak ya, satupun dari ulama kita nggak ada yang mengatakan Wahabi kan. Ada nggak Bapak merasa Wahabi nggak? Ada. Siapa gitu kan? Kalau Allah sudah mengatakan wala ya kan talbazu gitu kan. Jangan kalian bil alqab ya. Jangan kalian saling memberikan panggilan yang tidak disukai oleh orang lain gitu. Iya. Maka tidak boleh ya seseorang itu memberikan panggilan kepada saudaranya dengan panggilan wala tanabazu bil alqab gitu ya, memberikan panggilan-panggilan yang dia tidak sukai dan dia tidak menisbatkan diri kepada Wahab ya. Nah, berbeda dengan teman-teman itu. Kalau teman-teman itu memang mereka mengakui gitu, mereka adalah al-Asy'ariyah, al-Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu kan. Mereka sendiri yang mengatakan ya mereka mengikuti aliran al-Asy'ariyah ya kan, al-Asy'ariyah ya. Padahal kita tahu ya kan, lahirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu ini pada tahun 300 Hijriah, 300-an gitu. Lebih ya. Jauh sebelum jauh setelahnya para sahabat gitu. Bahkan Imam Syafi'i pun kan wafat tahun 2200 berapa kemarin? 204. Enggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Beliau lahir 100 tahun ya. Kurang lebih setelah wafatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti itu. Jadi kalau seandainya dia mengklaim ya Asy'ariyah ini adalah Ahlussunnah, ya kan? Jadi bagaimana dengan orang-orang yang bukan Asy'ari, ya kan? Berarti bukan Ahlussunnah dong. Ya seperti para sahabat. Ya para sahabat Asy'ari enggak, Pak? Enggak ada sahabat yang mengatakan mereka Asy'ariyah gitu.
Bahkan istilah ahlu sunnah itu sudah ada semenjak pada zaman para sahabat. Ya, dalil buktinya apa Pak? Buktinya ketika Rasulullah, ketika para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran. Yauma tabyaddat wujuhu wa taswaddat wujuh wa taswadda wujuh, ya. Pada hari wajah orang-orang yang beriman itu putih bersinar, ya. Naam. Wa taswadda wujuh, ya, dan pada hari wajah orang-orang yang berdosa itu hitam, gitu. Ini ada dalam surah Al-Baqarah, ya. Ya, yauma tabyaddat wujuhu wa taswaddat wujuh, gitu. Maka Imam Ibnu Katsir membawakan penafsiran sahabat yang mulia Imam Ibnu Abbas, ya kan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan yakni ahlu sunnah wal jamaah, ya kan, yang dimaksud dengan orang-orang yang datang di hari kiamat dengan wajah yang putih adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian orang-orang yang datang pada hari kiamat taswaddat wujuh, ya, yang hitam legam wajahnya, ini adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ini adalah ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah ini sering digandengkan dengan perpecahan, furqah ini perpecahan, ya. Dan ahlus sunnah mereka bersatu di atas sunnah. Sehingga ahlus sunnah kita lihat nggak ada dia. Mereka organisasi nggak ada, ya kan? Mereka tidak mempunyai partai, gitu. Memang mereka berkumpul bukan di atas organisasi, bukan di atas partai, bukan pula di atas yayasan, gitu. Ya, karena ahlus sunnah wal jamaah ini berkumpul di atas sunnah, maka dinamakan ahlus sunnah, ya, bukan halul hizb, ya, bukan ahli yayasan. Ahlus sunnah, ahli sunnah itu adalah ahlus sunnah, mereka mengamalkan sunnah, ini maksudnya. Ya, tidak ada organisasinya, ya kan. Kalaupun ada yayasan itu pun dalam keadaan darurat, ya, misalkan mau buat sekolah, ya kan, maka butuh izin, ya. Terkadang butuh di negara itu mensyaratkan harus ada payung hukum, maka yayasan itu bukanlah suatu tujuan, ya, kalau ahlus sunnah. Makanya yayasan banyak, nggak apa-apa, ya kan, nggak harus satu yayasan, ya ini yayasan sunnah, ini nggak ada, Pak. Ini perkataannya saja sudah bid'ah itu, ya, yayasan sunnah nggak ada, ya kan. Semua yayasan itu perkara dunia itu mubah, bukan sunnah, ya kan. Perkara dunia itu hukum asalnya mubah. Yang sunnah ini adalah perkara-perkara agama, ibadah, ya kan, yang terkait dengan agama. Maka dikritik itu oleh para asatizah kita, ada yang buat, ya, laundry sunnah, ya, kaplingan sunnah, gitu. Nggak ada itu, ya, kaplingan masalah dunia. Udah kaplingan apa namanya nggak apa-apa, ya, kaplingan arbarkah, nah, itu nggak apa-apa lah, ya kan, hanya sekedar nama. Tapi kalau diyakini kaplingan itu sunnah, yang lain bid'ah berarti. Nah, ini kan nggak masuk itu, Pak, ya. Ini tidak sesuai dengan aturan agama kita, gitu. Ya, jadi yang viral kemarin itu, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini memang suatu hal yang sudah resmi, ya. Jadi pihak-pihak teman-teman yang dari forum tersebut ini sudah menghubungi, ya kan, secara resmi, ya. Tinggal sekarang netizen yang mengkompor-kompori, ya. Kita lihat aja tanggal mainnya, karena alhamdulillah, ya, pihak-pihak kita, ya, dari forum tersebut ini sudah akan membuat, ya, suatu undangan kepada pihak MUI, ya kan, kepada pihak MUI Sumatera Barat yang insya Allah nanti menjadi penengahnya. Memang kita diundang, gitu, ya, namun diundang di pondok pesantrennya tarikat, gitu. Tentu itu kan bukan umum, ya. Tentu nanti kita akan masuk di situ semua orang tarikat. Mungkin mereka nanti tidak akan bisa mengontrol emosi, ya kan. Terjadilah hal-hal yang tidak kondusif, ya. Makanya kita pingin umum. Nah, nanti ada pihak-pihak netral, gitu, dari MUI yang sebagai organisasi yang sudah ada otoritas dari negara untuk membidangi di bidang agama, ya, mereka nantinya yang akan menilai, gitu, ya, dalam diskusi tersebut. Itu sebenarnya lebih kepada klarifikasi, ya, Pak, ya. Karena memang beliau ini orang Minang, ya kan,
Kemudian ya teman-teman yang dari Sumatera Barat lah yang ingin meminta klarifikasi daripada apa yang beliau sampaikan di media sosial gitu. Ya kan ada hal-hal yang justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya dari sebagian daripada kaum muslimin ya ketika beliau menyampaikan hal-hal yang memang itu tidak diakui kebenarannya oleh kelompok atau sebagian dari teman-teman kita. Maka teman-teman meminta klarifikasi langsung gitu. Dan sekarang lagi proses, mudah-mudahan saja ya ditengahi oleh MUI nantinya kemudian bisa dilakukan dengan baik, diskusi dengan cara yang baik. Walaupun berdebat ya, ini pun tidak masalah dalam agama kita ya. Ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an ya kan. Yang tidak boleh itu berdebat yang tidak punya ilmu ya. Berdebat dalam masalah agama tanpa dasar ilmu. Ya, inilah yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, ya saya menjadi penjamin surga ya, rumah sebuah rumah di surga ya kan, liman tarakal mira ya kan, walau kana muhiqqan, bagi yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Itu maksudnya apa? Maksudnya debat kusir ya. Dia meninggalkan debat kusir ya kan, yang tidak ada maslahatnya. Karena kalau seandainya kita maknai seluruh debat ini salah pula ini pemahamannya. Berarti mau kita tinggalkan ayat-ayat yang banyak itu kan. Allah mengatakan wajadilhum. Jadil itu kan asal katanya jadala yujadilu. Jadil fil amr, perintah ini. Wajadilhum billati ya ahsan. Allah menyuruh ya Rasulullah untuk ya berdebat ya dengan orang-orang ahlul kitab. Ini termasuk ya, meskipun sebab turun ayat ini adalah ahlul kitab, kita kembali kepada kaidah di dalam tafsir ya kan, bahwasanya al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman dari lafaz ini. Wajadilhum billati ihsan itu. Siapa saja ya yang mana mereka adalah orang-orang yang akan membawakan kerancuan dalam agama, maka orang-orang yang memiliki ilmu mereka berkewajiban untuk meluruskan mereka. Apalagi mereka adalah dai ya kan, yang mengajak orang-orang kepada pahamnya, dan kita meyakini paham yang dia ajak kepadanya, pemahamannya adalah pemahaman yang keliru. Maka orang-orang yang memiliki ilmu dia berkewajiban untuk menegakkan hujjah orang-orang tersebut, yang menegakkan kebenaran kepada orang-orang tersebut ya. Namun tentu dengan cara yang baik ya. Ya, dengan cara yang ahsan, yang paling terbaik ya. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang paling baik, bukan hanya yang baik ya, namun dalam redaksi ayat ini Allah mengatakan billati hiya ahsan. Ahsan ini adalah isim tafdil ya, yang paling, kita artikan yang paling terbaik dengan cara yang baik. Maka ya makna daripada hadis yang sering kita baca di WA, di grup-grup WA gitu ya, ya bahwasanya keutamaan orang-orang yang meninggalkan debat ini, debat bukan secara mutlak. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena jangan sampai salah ya, kita menukilkan sebuah hadis tanpa kita menjelaskan penjelasan para ulama, ya kan? Syarahnya hadis tersebut, ya kan? Karena ya kan, debat itu ada debat yang dianjurkan, ada pula debat yang dilarang ya. Yang debat yang dilarang adalah debat kusir ya. Debat yang tidak berdasarkan ilmu dan debat yang tidak ada manfaat dan maslahatnya. Dan Imam Ibnu Katsir ya, dalam Kitabul Ilm ya, di dalam menjelaskan hadis ini, afwan ya, Imam Ibnu Utsaimin ya, ulama mutaakhirin ya, ulama Ahlussunnah ya kan, beliau mengatakan yang dimaksud dengan debat yang dilarang di sini, ini beliau misalkan ada seorang misalkan mengatakan si fulan ya kan zahaba ilal masjid ya, si fulan ini pergi ke masjid. Nah, si A mengatakan seperti itu, si B mengatakan enggak, si fulan zahaba ila suq ya, si fulan enggak, pergi ke pasar dia. Terjadilah perdebatan ya kan, yang meskipun yang benarnya si fulan ke masjid ya kan, nah, ini kan nggak ada manfaatnya, apa manfaatnya kan, mau ke pasar mau ke masjid ya kan, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud, yang dilarang debat itu, yang mana pelakunya ya kan ketika dia meninggalkannya dia dapat surga, jaminan surga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti ya kita pahami hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu sampai di mana kita? Akhi, aina wasalna? Sampai di mana kita, akhi? Alinabah ya. Baik, sudah semuanya alinabah itu?
Iya, sekarang kita masuk al-isti'anatu ya, meminta pertolongan. Ini termasuk jenis ibadah hati. Ya, meminta pertolongan itu. Ya, karena seseorang yang meminta pertolongan pasti dari hatinya dulu ya kan. Nah, kemudian barulah melahirkan perbuatan-perbuatan. Karena hatinya yakin seseorang yang dia mintai pertolongan itu mampu untuk menolongnya. Setelah itu kemudian dia barulah mulai bertanya, Pak ya, minta tolong Pak gitu ya. Nah, karena diawali dengan keyakinan dulu itu. Karena dia yakin orang yang dia minta tolong ini mampu gitu untuk menolongnya. Ya, itu contoh sederhananya. Naam, qala al-muallif rahimahullahu taala wa dalilul isti'anati qauluhu taala, dan dalil isti'anah adalah firman Allah taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah fil ayatil khamisah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah mengatakan, iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah ya Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, dalil dari hadis ini perkataan Imam ya Muhammad bin Abdul Wahhab, idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah semata. Ini hadis sahih ya. Ini hadis dikeluarkan ya oleh al-Imam. Ya, ini enggak ada ya takhrijnya di sini, namun ini adalah hadis sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya tidak salah ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, sekarang kita akan ya baca perkataan daripada Imam Ibnu Utsaimin sebagai pensyarah penjelas yang akan menjelaskan ya daripada perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya. Tafadhal akhi, siapa yang mau baca? Antum? Ya, fadhal. Al-mutadamminatu ya. Zulli ya. Ya. Nah. Wa tafwid, dia nyambung ya, ma'tuf kepada ya kamal ya. Jadi dibaca kasrah majrur ya, wa tafwidil ya. Nah, thayyib. Kemudian kata beliau, qala syarihu, berkata pensyarah rahimahullahu taala, yang semoga Allah merahmati beliau, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-isti'anatu talabul auni wa hiya anwa'un ya. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Ini ada kaidah dalam bahasa Arab ya, apabila ada kata ya kan yang didahului oleh 3 huruf alif sin ta ya, ini bermakna lit talab, ini bermakna permintaan ya. Al isti'anah ini adalah masdar dari ista'ana yasta'inu ya. Ada di situ tambahan, asal katanya kan ya, asal katanya awana ini ya, namun dia ada tambahan kata yaitu alif sinta. Maka setiap kata yang biasanya ada tambahan alif sintanya ini bermakna permintaan. Seperti istaghfara ya. Istaghfara ya, asal katanya ghafara ditambah dengan alif sinta, ini bermakna talabul maghfirah, meminta ampunan. Gitu ya. Ini biasanya diantara maknanya gitu. Fi'il mazid ini ya. Ya, fi'il sulasi mazid ini ya. Ini fi'ilnya asal katanya 3, kemudian ditambah ziyadah penambahannya 3 huruf, yaitu huruf alif sin ta. Biasanya ya kan penambahan ini dengan alif sin ta ini bermakna permintaan. Jadi isti'anah ini maknanya apa? Thalabul auni ya, meminta pertolongan maknanya. Wahia anwa'un, dan isti'anah itu ada beberapa jenis, ada jenis-jenisnya, ada macam-macam jenisnya gitu.
Al-awwalu, jenis yang pertama, al-isti'anatu billahi, memohon pertolongan dengan Allah. Ya, memohon pertolongan dengan Allah itu maksudnya apa? Memohon pertolongan kepada Allah, gitu. Apa maksudnya memohon pertolongan dengan Allah ini? Maksudnya apa? Wahiyal isti'anatul mutadamminatu, dia adalah permintaan pertolongan yang mengandung, ya, yang mengandung apa? Likamali dhulli minal abdi, yang mengandung kesempurnaan ketundukan dari hamba li rabbihi, terhadap Tuhannya. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya orang memohon pertolongan dengan Allah. Orang yang memohon pertolongan dengan Allah itu maksudnya orang yang memohon sesuatu kepada Allah dengan kesempurnaan ketundukan. Jadi kita ketika memohon surga kepada Allah, ya kita betul-betul tunduk pasrah gitu ya. Betul-betul hati kita itu tunduk betul kepada Allah. Kita menghinakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mohon ampun ya. Ada seseorang misalkan, ya dia ingat masa-masa kelamnya. Dia sekarang bertobat kepada Allah, Pak ya. Jadi ketika dia memohon ampun kepada Allah itu, ya kan? Ya dia betul-betul tunduk, dia betul-betul hancur hatinya. Apalagi dia teringat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Siapa di antara kita ini yang tidak pernah berdosa, Pak? Boleh jadi yang berbicara ini lebih besar dosanya dari ya antum-antum yang ada ini, ya kan? Ya, karena kita ini nggak ada yang selamat dari namanya dosa gitu. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ketika ada orang yang betul-betul mengharapkan ampunan kepada Allah, betul-betul tunduk dia kepada Allah, dia betul-betul berharap gitu, ya kan, tanpa berputus asa gitu. Sampai-sampai terkadang orang-orang yang betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, terkadang kita melihat, ya kan, air matanya basah, pipinya karena air matanya, karena dia betul-betul menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun setiap air mata yang jatuh itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya luar biasa di sisi Allah, Pak ya. Orang yang menangis karena Allah ini luar biasa. Ada bab khusus ya, Pak ya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kalau belajar itu ya. Ya ada bab khusus ya. Bab tentang menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis-hadis yang sahih, ya kan, air mata yang kita keluarkan ini akan nanti menjadi sebab Allah memadamkan neraka yang akan membakar pelakunya, ya kan? Ya, jadi ada beberapa mata yang tidak akan pernah dijilat oleh api neraka, ya kan? Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, bukan air mata buaya, ya air mata ya artis, ya bohong dia, ya acting, ini enggak ya, ini enggak dapat pahala, Pak, bahkan dapat siksa itu karena berbohong ya. Makanya ya di dalam fatwa para ulama kita, fatwa terkini, ya film-film itu enggak boleh, Pak. Film-film yang ada unsur bohongnya itu enggak boleh, kecuali film cara sholat Nabi itu enggak apa, itu kan benar, bukannya bohong gitu, memang gitu pelaksanaannya gitu. Tapi drama itu enggak boleh, Pak, dalam agama kita, ya kan? Kenapa kok nggak boleh, Ustaz? Dikit-dikit nggak boleh gitu. Yang pertama, dalam agama kita nggak boleh berbohong, meskipun untuk hiburan, meskipun bercanda. Nabi melarang berbohong, ya kan? Tapi kan ada bohong yang dibolehkan, Pak Ustaz, gitu ya. Ya kan, bohong seperti seorang suami bohong kepada istrinya, ya kan? Ini masakannya enak, padahal keasinan dia. Nggak boleh dikiaskan. Nah ini di sini pentingnya, kita nggak semua kias itu dibolehkan. Ya kan, dalam masalah bohong aja boleh nggak kias, Pak? Ya, karena teman-teman sebelah kan gitu, dia mengkiaskan Nabi kepada kiainya. Nabi aja kan para sahabat berebut, ya kan, berwuduk dengan wuduknya Nabi, mengambil keringatnya Nabi, bertabaruk ya. Mereka kiaskan gitu ya. Tidak semua kias itu yang dibolehkan. Apakah kita boleh ya? Ya nggak apa-apa kita bohong ya, dikiaskan dengan apa? Dengan berbohongnya seorang suami kepada istrinya, ini semua bohong boleh lah jadi ya. Padahal dalil melarangnya sudah jelas gitu.
Dalil yang melarangnya sudah jelas. Jadi ada perkara-perkara yang menjadikan kekhususan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, itu adalah perkara khusus bagi Nabi ya. Ada para sahabat dulu bertabaruk ya dengan keringat Nabi ini khusus bagi Nabi gitu. Di mana kita tahunya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya karena para sahabat ya kan melarang. Ya kan? Melarang seseorang untuk bertabaruk ya kan dengan ludahnya atau dengan keringatnya sahabat yang lain. Ya, kemudian tabaruk ini kan ibadah ya kan? Maka ibadah pun kita lihat ya kan dalil yang memerintahkan ada nggak ada. Ya kan? Kemudian tidak pernah juga diamalkan oleh para sahabat gitu. Kita tahu ya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang menjadi pertanyaannya ada nggak ya kan riwayat yang sahih ya kan bahwasanya ada di kalangan sahabat yang lain bertabaruk dengan 10 orang sahabat ini atau minimal pergi ke kuburannya lah gitu kan, ada nggak Pak? Coba datangkan dalilnya gitu, riwayat yang sahih. Nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang hadirin yang teman-teman kita kaum muslimin yang nggak paham ya kan, karena memang mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran tasawuf sufi ya kan, yang mana dalam ajaran-ajaran tersebut memang terpengaruh dengan filsafat, jadi terpengaruh dengan ajaran filsafat. Maka kalau di IAIN itu kan ada mata kuliah tasawuf falsafi namanya, tasawuf filsafat. Nah, ada juga dia namakan tasawuf sunni gitu ya. Tapi ya kan dilihat dari kata dasarnya pun ulama berbeda pendapat. Tasawuf ini dari kata apa ini kan seperti itu. Iya, kemudian ada juga yang mengatakan ya kalau tasawuf nggak boleh ya bagaimana dengan ilmu nahwu? Nah, maka kita katakan ilmu nahwu itu bukan dalam perkara ibadah itu, ya kan? Ilmu nahwu itu kan perkembangan ilmu gitu ya, bukan dalam rangka ibadah. Gitu. Namun kalau tasawuf itu kan thariqat itu kan dalam bentuk ibadah itu. Mereka membuat cara-cara ya kan bentuk-bentuk ritual ya kan peribadahan yang memang disandarkan kepada gurunya ya, tidak berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak didasarkan kepada bagaimana perbuatan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antar tasawuf juga terkadang ya, saya baca sejarah Minang itu antara tarikat Syatariyah dengan Naqsabandiyah terkadang saling mengkafirkan gitu ya. Nah, dia kan beda-beda mursyid itu ya, khalifahnya berbeda, pakai khalifah juga apa ya, jadi nggak HTI aja yang pakai khalifah ya, orang tasawuf banyak juga khalifahnya. Jadi khalifah yang mana yang mau ditegakkan nanti kan gitu, banyak kali ya kan. Iya, padahal dalam Islam kan cuma hanya satu khalifah kan seperti itu. Kalau ada 2 khalifah yang satunya harus dimusnahkan kan seperti itu. Nah ini kan masing-masing ya kan, orang Syiah pun ada khalifahnya, orang Tharikat pun ada khalifah tersendiri ya kan. Nah, khalifah mana ya? Umat jadi bingung gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ya kepada al-isti'anah billah ya, adalah memohon perlindungan kepada Allah yang mana permohonan itu mengandung ketundukan yang sempurna dari hamba kepada Allah Rabbnya. Wa tafwidil amri ilaih, dan menyerahkan urusan kepadanya, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal lagi dilanjutkan. Nah. Naam. Ya. Wa wajhul ikhtisasi. Qaddama al-maf'ula. Naam. Nu ya sebagai fa'il. Nah, anna taqdima ma haqqu ta'khiru ya, yufidul hasra ya. Nah, syirkan mukhrijan wa mukhrijan
anil millati. Thayyib. Nah. Kemudian kata beliau, wa'tiqadu kifayatihi, dan meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupinya. Jadi seseorang yang memohon perlindungan kepada Allah, dia meyakini dengan dia berlindung kepada Allah, dia meyakini Allah akan mencukupi apa yang dia mintakan kepada Allah tersebut. Nah, ini Pak ya, ini harus ada. Barulah Allah akan menolong kita. Nah, kalau ragu kita ya, tanda lah dia. Nah, enggak boleh Pak ya. Jadi ketika kita minta tolong pada Allah, betul-betul kita meyakini 100% pasti Allah akan menolong gitu. Nah, kalau kita lihat ya kan banyak sekali dalil-dalilnya ya. Allah menyuruh kita berdoa. Kan doa ini kan bagian dari memohon ya kan, meminta kepada Allah. Ya kan? Iya apa nama-nama itu, wa idza sa'alaka, kan surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku ya kan bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Nah, orang-orang sufi kan lain pula dia memahami ayat ini. Ini maksudnya katanya nabi baik itu nabi masih hidup ataupun nabi sudah wafat katanya. Jadi wa idza sa'alaka, ya kan, sa'ala ini kan ada dua mananya. Bisa bertanya, bisa meminta. Nah, mereka artikan apabila ya kan hambaku meminta kepada engkau wahai Muhammad meskipun meninggal dia kan. Kan enggak cocok jadinya kalau meminta diartikan. Ini kan kalau diartikan, kalau kita lanjutkan ayatnya enggak cocok gitu Pak ya. Karena memang orang-orang sufi suka seperti itu, mau menggal-menggal ayat. Bahkan ada seorang tokoh sufi ya masyhur di Indonesia, jadi ustadz kondang ya. Apa dalil suluk ustadz ya kan? Man salaka. Udah potongannya di sini udah. Kan salaka. Suluk kan berasal dari kata salaka katanya. Tapi nggak dilanjutkan ayatnya. Salaka di situ menempuh jalan apa gitu? Apakah jalan mursyid suluk? Kan nggak. Dilanjutkan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya kan? Ilmu di sini adalah ilmu laduni katanya. Mana lah seperti itu gitu kan. Ilmu itu adalah ilmu ya qala Allah qala Rasul, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ini pemahaman mereka Pak ya. Pemahaman yang keliru gitu. Ya. Tidak mereka kembalikan kepada pemahamannya para salaf ya, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, sehingga mereka berdalil juga Pak. Ya kan, kalau bapak-bapak yang belum paham dalil ya kan, ini dia. Ini rentan sekali kena syubhatnya. Iya, ada juga dalilnya suluk gitu kan. Ya kan, thariqat itu ada juga dalilnya ya kan. Man salaka thariqan. Nah, thariqan tarikat itu kan dari kata thariq gitu kan, jalan. Ya, kan seperti itu ya. Ini diambil juga dari hadis itu. Namun pemahamannya apakah seperti itu kan enggak. Ya kan? Yang dimaksud dengan hadis itu adalah orang yang mempelajari ilmu agama, ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan ilmu yang bersumberkan kepada kasyaf ya. Kasyaf itu adalah orang wali yang diyakini oleh sufi yang mengetahui perkara yang gaib. Artinya terbuka hijab. Kalau kita kan nggak tahu yang gaib ya kan, nggak tahu. Sufi meyakini walinya itu tahu. Bahkan wali majdubnya sufi ya, majzub ya kan, sufi itu mereka yakini tahu ini, bakal tahu ini siapa Imam Mahdi, itu udah tahu mereka. Wali ini ya kan, nauzubillah ya. Padahal dalam akidah kita tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Rasul saja nggak tahu Pak. Ya kan, Rasul aja nggak tahu perkara yang gaib. Rasul tahu perkara yang gaib dalam bentuk wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya, jangankan itu ya kan, bahkan wali mereka itu salah seorang ulama sufi ya, Habib Jeffrey, ini ada rekamannya langsung ya Pak ya. Beliau mengatakan wali itu bisa menciptakan janin dari perutnya seorang ibu. Bukan Allah ya, wali ini. Auzubillahi min zalik. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuatu yang kita khawatirkan menimpa umat ini ya. Fitnah-fitnah, kesyirikan, kebid'ahan ya kan, yang luar biasa yang sekarang ini di media, kalau kita seandainya tidak selektif gitu. Makanya Pak ya, saya pribadi menyarankan kita ini harus selektif ya kan, apalagi kita yang baru belajar agama gitu. Ya kan, kita yang baru belajar agama ya, bahkan orang-orang yang belajar agama pun kalau tidak menjaga dirinya dari syubhat ya, betapa banyak ya kan.
yang mereka yang tadinya ada ya diceritakan itu seorang ulama ya kan, kemudian menikah dengan seorang wanita khawarij ya, akhirnya dia terpengaruh menjadi khawarij pula, nauzubillahi min zalik. Bahkan ada seorang ulama juga dahulunya al-sunnah, masih hidup sekarang Pak ya, bahkan sempat diminta menjadi imam di Arab Saudi itu kan, Syekh Al-Kalbani ya, sekarang menjadi ulama liberal. Nah sekarang kan ada kita lihat ya, apa namanya itu di Riyadh itu ada pesta-pesta musik, ulama kita mengingkari itu semua al-sunnah. Namun di Saudi itu sekarang sudah ada ulama-ulama liberalnya juga, nauzubillah ya, seperti Al-Kalbani ini, dia memfatwakan bolehnya musik ya kan, nauzubillah ya kan. Nah, kemudian juga ada ya mantan imam di Masjid Kubahnya ya kan, di Masjid Kubah itu di apa ya, di kota Madinah atau Mekah tuh. Iya, dekat Madinah ya kan ada imamnya yang dahulu itu ya. Iya, bagus sekali kalau dia berbicara itu bagus, tetapi dia kena syubhat juga. Ya kan, akhirnya dia memfatwakan bolehnya musik. Ya, akhirnya dengan fatwanya itu dia diganti oleh kerajaan Arab Saudi, sekarang diganti oleh Syekh ulama Ahlussunnah, itu Syekh Sulaiman Ruhaili ya. Beliau sekarang menjadi imam khatib tetap di Masjid Kuba tersebut ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ayyuhal ikhwah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan tentang al-isti'anah yang merupakan salah satu dari ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi dalam tauhid inilah ya, Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari tentang masalah qalbu, ya, masalah hati. Karena setiap ilmu itu pasti bermuara dengan Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahamannya para salaf. Termasuk ilmu tazkiyatun nafs, ya, ilmu pensucian hati. Maka yang pertama kali adalah mensucikan hati dari kotoran-kotoran najis-najis kesyirikan. Nah itu. Makanya kitab-kitab tauhid ya, kitab-kitab tentang akidah yang sahihah, yang benar, ini semuanya adalah pembahasan tentang mengobati penyakit hati. Karena penyakit hati yang paling besar adalah syirik ya, kemudian bid'ah, juga penyakit hati ya. Nah, kemudian diimplementasikan dengan perbuatan nanti. Karena kalau seandainya orang-orang yang sudah terkontaminasi hatinya atau sudah menjadi candu bid'ah, itu susah. Makanya Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis, kitabnya Talbisul Iblis ya, beliau mengatakan sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan, oleh iblis ya, daripada maksiat. Karena kenapa? Karena bid'ah itu pelakunya tidak merasa bersalah. Karena pelakunya merasa dia lagi berbuat ketaatan, masa disalah-salahkan ya? Orang zikir kok kayak gitu ya, meskipun zikirnya itu adalah zikir-zikir yang memang tidak ada asalnya ya kan. Ada di antara kaum muslimin hu ya, ya jangankan jauh-jauh ya, ayah sendiri ya, saya pernah ayah saya dengar ada juga zikir hu-nya aja, tapi itu sangat dekat dengan ini ya, dengan kebatinan. Ya sebelum biasanya dukun ya yang berkedok ustadz ya, biasanya zikir itu dulu dia ya kan, sebelum dia melakukan perbuatan perdukunannya ya. Karena saya sendiri lihat ya hu gitu ya, hu apa, hu itu kan umum dia ya kan, dia laki-laki kan, huwa itu kan domir ya, domir rofa munfasil, nah itu huwa ya, dia ya kan. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan sahabatnya zikir huwa gitu, ya kan? Sudah ada zikir kan? Nah,
Idzan sarafa min salati istaghfar salasan. Nabi kalau selesai salat istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Allahu akbar. Beristighfar 3 kali ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian Nabi mengucapkan ya tasbih subhanallah, ya kan, salasa wa salasina marrah gitu ya, 33 kali. Kemudian hamdalah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Kemudian beliau tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah ada semua tuntunannya. Ya, maka para ulama membuat kitab-kitab tentang zikirnya Rasulullah. Kita tahu ada kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi. Al-Azkar ini adalah jamak dari az-zikr ya, Al-Azkar ya, zikir-zikir. Itu lengkap ya, beliau jelaskan bagaimana zikirnya bagaimana zikir yang sesuai dengan sunnah itu. Ini sudah lengkap itu semua ya. Jadi nggak perlu kita buat inovasi baru dalam berzikir. Nah, ini yang bid'ah itu, Pak. Jadi bid'ah itu adalah inovasi baru dalam agama. Ya, bukan dalam perkara dunia gitu. Terkadang ya banyak orang yang sekolahnya tinggi ya kan, sekarang nggak paham juga dia. Kalau gitu ya nggak usah pakai pesawat. Nah, masih seperti itu pikirannya. Kalau setiap bid'ah itu sesat, berarti nggak usah pakai pesawatnya. Nah, maka bid'ah yang mana dulu kan gitu. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita lanjutkan. Wa wajhul ikhtisasi, dan sisi pengkhususan dalam ayat ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'mula. Ya, yang benarnya maf'ul ya. Karena iyyaka ini sebagai maf'ul bih, bukan ma'mul ya. Di buku saya salah dia, keliru salah cetaknya. Anna Allah Ta'ala qaddama al-maf'ula. Bahwasanya Allah mengedepankan objeknya, iyyaka na'budu. Na'budu itu sebenarnya yang predikatnya ya. Ya sebagai kata kerja ya. Yang objeknya iyyaka, dikedepankan objeknya oleh Allah. Wa qaidatul lughah, dan kaidah di dalam bahasa Arab, allati nazala bihal Qur'anu, yang mana Al-Qur'an turun dengannya, yakni dengan berbahasa Arab tersebut, anna taqdima ma haqqu ta'khir, sesungguhnya mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, yufidul hasra wal ikhtisas, maka memberikan makna pembatasan dan pengkhususan. Seharusnya kan na'budu iyyaka, ya, kami beribadah kepadamu. Iyyaka sebagai objek maf'ulun bih dalam ilmu bahasa Arab ya. Namun kenapa ya kan iyyaka ya kan kepadamu objeknya didahulukan, maka dalam kaidah ilmu bahasa ya, ilmu bahasa Arab maksudnya ya, mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, harusnya iyyaka diakhirkan namun didahulukan, ini memberikan makna pembatasan, al-hasr ya, pembatasan. Wal ikhtisas, dan pengkhususan, artinya apa? Kami hanya beribadah kepada Engkau saja. Itu yang pertama, itu pembatasan, artinya ibadah hanya dibatasi dengan kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, pengkhususan, kami beribadah hanya khusus kepada Engkau saja ya Allah. Begitu juga pada ayat yang selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, kami hanya memohon pertolongan hanya kepada Engkau saja ya Allah. Wa ala hadza yakunu sarfu hadza an-naw'i li ghairillah, sehingga memalingkan jenis ibadah ini kepada selain Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Tinggi, syirkan adalah kesyirikan, wa mukhrijan 'anil millah, dan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, ini bahayanya ya. Ini adalah perbuatan syirik besar. Karena syirik besar itu ya membuat pelakunya jatuh ke dalam kekufuran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berhati-hati, ya enggak boleh seseorang meminta kepada selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contoh memberikan keturunan. Ya. Ini haknya Allah. Ya.
Ada orang yang meminta kepada selain Allah, ya meminta keturunan kepada selain Allah, kepada mbah dukun, ya. Nah, ya kan, mbah dukunnya minta lagi pada jin misalkan. Nah, ini kan, ya kan. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Atau bapak-bapak yang nyalek, ya ini banyak sekali Pak ya. Bahkan dukun sempat curhat dia di musim caleg itu, masya Allah ya, itu adalah ya hari-hari yang hari baik bagi dukun gitu, hari beruntung gitu kan. Iya, karena banyak caleg, ya kan. Nah, ya, tolong mbah gitu ya. Ya tolong ya, saya ini mau caleg, tolong didoakan kepada, meskipun dia ya mintanya kan gitu ya, minta doa juga intinya, ya kan. Nah, namun ya prosesnya bagaimana mbah dukun ini, ya kan, dan dia minta juga kepada jin kafir, ya. Ya meskipun yang dikatakan itu adalah khodamnya, ya kan, meskipun yang dia yakini ini bukan jin Ustaz ya, ini adalah arwah keramat ini, ya kan. Nah, arwahnya nenek moyang kita dulu. Nah, ini kan, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan-kesyirikan yang terkadang dibungkusi dengan perkara-perkara agama. Iya, banyak sekarang terjadi seperti itu. Apalagi dia statusnya ustadz, kedoknya saja ya. Ya, ustadz namun dia melariskan praktek perdukunan. Ya, banyak sekali, Pak ya. Ada ustadznya pemburu siluman, ada juga ya. Ya biasa gondrong-gondrong dia ustadznya, karena memang dia mempelajari kitab sihir gitu. Nah, kalau kita tanya, enggak, ini ilmu hikmah katanya. Hikmah dari mana kan gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang kita harus berhati-hati ya dengan perkara-perkara ini. Apalagi menyangkut perkara gaib, ya kan? Bahkan sudah pede ya teman-teman kita ya. Saudara kita lah kita anggap ya. Datanglah kepada Pak Prabowo ya, saya sudah bertanya kepada Kiai Kasyaf ya. Ya Bapak yang dilihatnya ya, Bapak ya kan. Ya Bapak insya Allah ya menang di capres gitu. Tapi ternyata apa? Enggak juga. Ya Allah jawab, Allah bantah. Enggak ada yang tahu perkara gaib. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya enggak ada yang tahu yang perkara gaib itu gitu. Itu hanya hak Allah, ya kan. Perkara yang akan datang itu enggak ada yang tahu, Pak. Nah, tapi orang-orang yang terpengaruh oleh syubhat pemahaman sufi yang mengarah kepada kesyirikan, maka mereka meyakini ada itu ya, wali-wali mereka yang mereka wali gitu ya, tahu perkara yang gaib. Ini nauzubillah ya. Enggak ada yang tahu perkara yang gaib ya, kecuali Allah semata. Rasul saja dikasih tahu oleh Allah. Ini khusus para rasul, Pak. Karena pengetahuan Rasul tentang perkara yang gaib ini adalah wahyu. Ini bagian dari wahyu. Dan wahyu sudah terputus. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat semuanya sedih. Pas tanggal 12 Rabiul Awal. Ini wafatnya Rasul ini, Pak, 12 Rabiul Awal nih. Supaya kaum muslimin kan senang-senang, enggak lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi itu khilaf ulama. Ya kan? Namun ulama ijma' sepakat wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tersebut ya. Ya kan? Nah, kenapa para sahabat waktu itu sedih ya kan? Bahkan Umar enggak menerima bahkan ya. Saking sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Ya, barang siapa yang mengatakan Rasul itu meninggal, aku penggal lehernya, kata Umar ya. Ya kan? Namun ditenangkan oleh Abu Bakar ya. Akhirnya beliau barulah menerima. Ini saking kagetnya gitu, Pak ya. Ini para sahabat luar biasa. Ya kan? Dan itu adalah hari-hari yang sangat luar biasa sedih, Pak ya. Iya. Nah, apakah kita akan memeriahkan hari meninggalnya Rasulullah dengan berebut makanan ya kan? Iya. Ini hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, karena sudah jam 8 lewat, ya mungkin ada ikhwan yang jauh rumahnya ya, khawatir ya telat nanti balik ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut lagi syai'an fa syai'an, insyaallah dikit-dikit ya. Insyaallah kita akan menamatkan ini juga insyaallah ya.
Baik, sebelum kita tutup mungkin ada di antara ikhwas sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Tafadhalu. Ya, silakan. Ya, fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu sudah masuk ke penamaan Syiah. Iya, iya. Namun dia masih keluarga gitu. Iya. Bagaimana kita sebagai seorang yang harus benar tiba-tiba apakah kita langsung ajar tinggalkan langsung atau dengan cara mendekat itu gimana? Iya. Yang pertama ya kan, kalau keluarga tetap keluarga, ya. Meskipun murtad sekalipun ya kan, keluarga kita ya tetap kita akui dia, hormati sebagai keluarga. Namun dalam satu sisi kita harus membenci kesesatannya gitu ya, kekeliruannya gitu. Kalau dia misalkan terpengaruh oleh ajaran sesat seperti Syiah, apalagi Syiah Rafidhah ya. Syiah Rafidhah ulama mengatakan mereka sudah bukan Islam lagi. Karena secara prinsip mereka sudah berbeda dengan ajaran Islam. Bukan hanya dalam masalah furu' ya, dalam masalah khilafiyah berbeda, enggak. Syiah Rafidhah ya kan, ini dalam masalah usuluddin ya, dalam masalah perkara dasar agama mereka sudah berbeda. Masalah Al-Qur'an ya kan sudah berbeda, mereka tidak meyakini Al-Qur'an yang ada pada kita. Mereka mengatakan Al-Qur'an yang kita yakini ini palsu. Bahkan mereka mengatakan wahyu itu salah alamat ya, seharusnya dikirimkan kepada Ali. Ini dalam kitab-kitab mereka yang mereka yakini dalam referensi mereka gitu. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama tentu kita menginginkan keselamatan bagi anggota keluarga kita. Ya kita sampaikan dengan baik-baik dulu. Dengan cara yang hikmah kita nasihati, kita terangkan ajaran Syiah ini bukanlah ajaran Islam. Dia adalah ajaran-ajaran yang sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar agama Islam. Ya kan? Yang mana pelakunya bisa murtad nanti gitu. Namun kalau seandainya dia anid, dia keras kepala, membangkang, iya. Tugas kita wa ma 'alaika illal balagh ya. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Kau tidak mampu ya gimana lagi, kan seperti itu. Dan kita selalu mendoakan keluarga kita tersebut ya. Kemudian masalah hajar ini lihat kepada maslahah dan mudaratnya. Kalau seandainya kita hajar ada maslahat yang kita lihat, hajar itu artinya Pak kita diamkan gitu kan. Kita diamkan dia kan? Kemudian kita lihat ada maslahatnya, mungkin dengan kita diamkan ini dia akan berpikir ya kan, oh ajaran saya ini benar atau enggak ya kan, ada efek jerah bagi dia, maka boleh, maka lihat maslahatnya. Namun kalau seandainya kita hajar dia, malah dia bertambah sesat ya kan, bertambah jauh dari Islam yang benar, maka kita mengambil ya cara melunakkan hatinya. Itu ya, kita bujuk dia ya kan, kita jelaskan dengan cara yang baik, dengan hikmah. Ya mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar gitu. Ada yang lari? Iya, iya. Fadhal ali. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait beristianah kita. Iya. Bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah dengan baik atau dengan supaya lebih khusyuk? Adakah ada khususnya? Iya, iya. Ya, memohon pertolongan itu kan bagian dari doa. Doa itu kan umum, ya Pak ya. Doa itu umum. Di antara bentuk berdoa adalah memohon pertolongan. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada kita. Ya, tentu adab-adabnya yang pertama, kita harus meninggalkan seluruh maksiat dan bertobat dari maksiat tersebut. Ya kan, baik itu maksiat kepada Allah, ya kita bertobat ya. Karena yang nggak ada namanya manusia yang maksum, yang bebas dari namanya dosa dan maksiat. Ya kita bertobat kepada Allah. Kemudian dosa yang terkait dengan anak Adam, dengan sesama manusia, kita harus kembalikan. Ya kan, karena disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam hadis Arba'in juga ada ya kan, seorang laki-laki yang kusut masai ya kan, aghbaru ash'atha gitu ya, berdebu, kemudian pakaiannya lusuh, rafa'a yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya
ya kan, ke langit, ya kan, dia mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, ya kan. Maka Nabi mengatakan minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya gitu. Jadi supaya isti'anah kita ini, permintaan tolong kita ini cepat dikabulkan oleh Allah, ya kita tinggalkan itu. Ya kan, kalau ada berkaitan dosa dengan makhluk, ya kita minta maaf kalau kita menyinggung perasaannya, menzoliminya. Kalau kita pernah mencuri, ya kita usahakan cari orang yang pernah kita ambil hartanya, kita kembalikan gitu. Nah, ini faktor-faktor supaya Allah cepat mengabulkan doa kita, Allah cepat memberi pertolongan kepada kita gitu. Kemudian ya kita harus yakin dengan doa kita. Ya kita berdoa dengan betul-betul mengharapkan pengkabulan doa gitu. Sungguh-sungguh dalam berdoa ya. Kemudian hendaknya doa itu kita mulai dengan mengucapkan puji-pujian dan berselawat kepada Rasulullah. Ini adab dalam berdoa. Dan doa yang umum sifatnya, bukan doa-doa yang khusus ya. Ini dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nah, ini secara umum ada berdoa dalam mengangkat tangan, ya kan? Kemudian kita mengucapkan pujian seperti alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kemudian setelah itu selawat ya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ya kan? Kemudian setelah itu kita meminta pertolongan kepada Allah lagi. Ya. Boleh dengan bahasa Arab, ya kan, dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, boleh juga dengan bahasa Indonesia. Insyaallah Allah memahami, ya kan? Tahu seluruh bahasa gitu. Ya. Fadhil. Terkait meminta pertolongan Ustaz, di mana kita membedakan kalau kita lihat saudara-saudara kita seringkan ada dia minta pertolongan itu seolah-olah dengan makhluk tuh hampir sama yang menyandarkannya dengan Allah. Gimana Ustaz? Ya ini akan ada dibahas ya, agar al-isti'anatu bil makhluk, akan ada pembahasannya nanti. Jadi kalau minta pertolongan kepada makhluk, ya hatinya tidak bergantung kepada makhluk itu. Dia hanya mengambil sebab dunia, perkara-perkara yang memang secara manusiawi, perkara duniawi gitu. Minta tolong Pak, tolong ambilkan ember Pak gitu ya. Iya, artinya memang dalam hatinya memang segala daya dan upaya itu datang dari Allah. Dia sadarkan hatinya, namun dia hanya minta wasilah perantara bapak itu. Ya, seandainya dia nggak ada uang, ya kan, minjam, minta tolong dulu, ya kan, kepada temannya, ya tolong pinjamkan saya uang akhi ya, insyaallah saya ganti beberapa. Ya, dia tetap berharap kepada Allah, ya kan, tetap hatinya bersandar kepada Allah. Namun dia mengambil sebab saja, sebab yang mubah, yang diperbolehkan kan seperti itu. Iya. Jadi cara membedakannya tergantung dengan hatinya gitu. Tapi kalau orang, ya Allah, kalau bukan karena engkau akhi ya, anak nggak makan kemarin ya. Terima kasih banyak ya antum lah yang ngasih nama kami, nggak boleh gitu. Tapi tetap berterima kasih, ya kan? Karena adabnya kita ketika orang berbuat baik, kita balas. Kalau nggak mampu ya, minimal kita mengucapkan jazakallahu khairan ya. Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagimu, kan gitu. Iya, seperti itu. Karena orang yang nggak berterima kasih kepada orang lain kan, dia sama aja nggak berterima kasih kepada Allah kan gitu. Harus ya kita berterima kasih kepada orang lain ya. Minimal kita doakan gitu. Ya, seperti itu. Udah ya? Ada yang lain? Yang lain ya. Tapi ada yang lain Pak? Kapan mau ke Yaman Pak anaknya? Oh, masih ya, Masya Allah. Dalam bulan ini Pak ya? Dalam bulan ini ya? Oh, bulan depan ya? Masya Allah ya. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.